Sudah 2 minggu larangan mudik oleh pemerintah diberlakukan, tetapi sejumlah warga tetap nekat melintas di Tol Bitung Tangerang untuk mudik. Meski demikian, kendaraan pemudik ini belum diberikan sanksi tilang. Hingga Sabtu malam, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang terindikasi mudik di ruas tol Jakarta Merak, tepatnya di pos penyekatan exit Tol Bitung Tangerang tempat saya berada, di mana terdapat 53 pelanggaran hingga Sabtu malam, yaitu terdiri dari 14 kendaraan pribadi, 12 bis, dan juga 27 kendaraan travel seperti minibus dan juga elf. Suasana ataupun kondisi lalu lintas hingga Sabtu malam ini terpantau cukup lengang dikarenakan volume kendaraan juga sedikit, dan menurut informasi yang kami dapatkan jumlah pelanggaran menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya. Petugas yang berjaga di sini juga terus melakukan pemantauan bagi seluruh kendaraan yang melintasi area ini, dan jika ada pengendara yang terindikasi mudik, mereka diminta untuk keluar tol Bitung, berputar arah kembali ke Jakarta. Sementara untuk pengendara yang ingin berangkat ataupun pulang bekerja, jika memiliki surat izin tugas masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Begitu pula ada pengecualian bagi kendaraan-kendaraan logistik yang membawa makanan, obat-obatan, bantuan, lalu ambulans, dan juga kendaraan dinas masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Fokus dari petugas memang saat ini menaruh perhatian lebih kepada kendaraan pribadi dan juga kendaraan travel dikarenakan memiliki potensi yang lebih besar untuk memuat penumpang yang ingin mudik ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Namun hingga saat ini belum ada sanksi tegas yang dikenakan bagi pengendara yang terindikasi mudik, dan memang mereka hanya diberikan teguran dan diminta untuk berputar arah kembali ke Jakarta. Dari Tangerang, Nadia Raisa, Khairul Arifin, Irfan Ardiansyah, News melaporkan. Memasuki 2 pekan terakhir pelaksanaan Operasi Ketupat 2020, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan di pos penyekatan Cikarang Barat. Dan hingga hari ke-16 pasca dikeluarkannya larangan mudik, pelanggaran masih didominasi kendaraan pribadi yang tidak memiliki kepentingan pergi keluar Jakarta. Hingga hari ke-16 pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 masih ditemukan sejumlah pelanggaran dari pengendara yang terindikasi akan melakukan mudik melewati pos penyekatan Cikarang Barat. Jumlah pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan pribadi hingga hampir 50%. Mendekati perayaan Idul Fitri, petugas kepolisian semakin memperketat pengawasan khususnya untuk kendaraan pribadi, dilakukan pengecekan secara satu persatu untuk mengecek kelengkapan dokumen persyaratan surat izin sesuai dengan peraturan atau aturan yang berlaku. Dan kami akan bergabung dengan Nadia Valeri di Tol Cikarang Barat. Selamat malam Nadia, apakah masih ada pelanggaran di sana? Ya, Fazila dan juga pemirsa, memasuki hari ke-16 pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Hingga hari ini memang masih ditemukan sejumlah pelanggaran dari pengendara yang terindikasi akan melakukan mudik dan melewati pos penyekatan Cikarang Barat. Berdasarkan data terakhir, sejak pagi tadi pukul 24 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, ini tercatat ada sebanyak 141 pelanggaran dari kendaraan pribadi dan juga 82 pelanggar dari kendaraan umum. Ini artinya untuk pelanggaran yang terjadi di pos penyekatan Cikarang Barat memang hampir 40% didominasi oleh kendaraan pribadi yang memang tidak memiliki kepentingan ataupun tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan jika ingin mengarah ke luar Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, Fazila, hari ini memang pihak petugas kepolisian melakukan pengecekan secara cukup ketat, mengingat ini sebentar lagi mendekati perayaan Idul Fitri. Pengecekan ini khususnya dilakukan terhadap kendaraan pribadi secara satu persatu, di mana petugas kepolisian akan meminta untuk melihat sejumlah dokumen persyaratan, diantaranya yakni untuk surat keterangan bebas COVID-19 dan juga surat keterangan bertugas yang resmi dari lembaga ataupun instansi terkait jika kendaraan tersebut memang akan mengarah ke Cikampek dan juga Bandung. Sementara itu, jika ada kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan tersebut, tadi kami juga sempat berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono pada saat melaksanakan kunjungan tadi siang
bahwa memang hingga saat ini untuk hukuman ataupun sanksi yang diberikan bagi para pelanggar ini masih berupa diputarbalikan ataupun dikeluarkan di gerbang tol terdekat. Namun ini, Fazilah, sudah merupakan sanksi maksimal. Artinya memang Polri tidak akan memberlakukan sanksi berupa denda 100 juta ataupun pidana 1 tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Namun khusus untuk angkutan truk bermuatan besar ataupun bus, ini akan dikenakan hukuman ataupun sanksi tambahan, yakni berupa sanksi tilang sesuai dengan pasal Undang-Undang Lalu Lintas yang dilanggar, apakah truk tersebut membawa muatan penumpang ataupun menurunkan penumpang di jalan tol. Ini nantinya mereka akan diberikan sanksi tilang, namun juga tetap akan dikeluarkan di gerbang tol terdekat sebagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar dari golongan kendaraan pribadi. Ya, Fazilah. Baik, terima kasih Nadia Fleri atas laporan Anda. Pemirsa, sekitar 3.000 kendaraan roda 2 dan 4 di Majalengka, Jawa Barat dipaksa berputar arah oleh petugas gabungan. Sementara puluhan pemudik yang lolos dari Jakarta menuju Jawa di Pantura Subang, Jawa Barat juga terjaring razia petugas. Petugas gabungan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Majalengka mengambil sikap tegas untuk memutus penyebaran virus corona di Majalengka. Untuk hari ini saja sudah sekitar 1.000 unit kendaraan roda 2 dan 4 yang datang dari Bandung menuju Cirebon langsung diminta petugas gabungan putar arah menuju Sumedang. Sejak pemberlakuan PSBB hari pertama hingga sekarang, petugas telah mengembalikan lebih dari 3.000 unit roda 2 dan roda 4 di 13 pos checkpoint. Sementara itu, puluhan petugas gabungan dari Polres Subang, Kodim, Dishub, Satpol PP hingga Dinkes Subang menggelar penyekatan di jalur Pantura perbatasan Subang Indramayu. Tepatnya di Jalan Sewonarjo, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Penyekatan dilakukan pada malam hari karena banyak warga yang datang dari zona merah memilih mudik pada malam hari. Hasilnya sekitar 75 pemudik baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjaring razia. Mereka pun dipaksa untuk putar kembali ke tempat asal mereka. Pertama, kita lakukan pemeriksaan terhadap kesehatan daripada pemudik atau pengguna kendaraan. Selanjutnya, dengan tujuan yang akan mudik, kita putar arahkan, kita balikan kembali ke daerah asal di mana para pengendara atau pemudik itu akan berangkat. Jadi kita kembalikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta kita kembalikan ke Jakarta, yang dari Bandung. Penyekatan ini akan terus dilakukan petugas gabungan untuk menekan dan memutus mata rantai virus corona. Dari Majalengka dan Subang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Penutupan jalur-jalur utama demi mencegah mudik membuat sebagian pemudik nekat menggunakan jalur alternatif atau jalur tikus. Sebuah desa di Jember, Jawa Timur berinisiatif menutup jalur tikus dengan tumpukan batu. Sementara Mabes Polri memastikan penyekatan akan dilakukan secara berlapis. Penutupan jalur utama menuju kota Jember, Jawa Timur membuat sebagian pengendara atau pemudik nekat menggunakan jalur alternatif atau jalur tikus. Salah satunya ada di Desa Jatiroto, Kecamatan Sumber Baru. Muspika setempat terpaksa menutup jalan dengan tumpukan batu kali berukuran besar lantaran adanya pengemudi kendaraan yang melewati jalur itu demi menghindari pemeriksaan petugas di pos utama di Jalan Raya Tanggul. Jalur tersebut awalnya hanya ditutup dengan deretan rem. Namun sejumlah pengendara nakal justru menggeser, bahkan menabrak rem-rem itu. Pemblokiran jalan dengan tumpukan batu dinilai efektif karena kendaraan yang mencoba melintas terpaksa balik arah menuju pos utama. Mabes Polri memastikan akan menyiagakan petugas siang malam untuk terus melakukan penyekatan jalur tol maupun arteri dalam pelaksanaan operasi ketupat tahun ini. Pemerintah sendiri telah resmi mengeluarkan aturan larangan mudik sejak 24 April lalu. Penyekatan dilakukan secara berlapis untuk mencegah pemudik mencoba menggunakan jalur tikus. Untuk jalan tikus sebetulnya di checkpoint penyekatan nanti kita sudah dari tingkat Polda
dari tingkat Polres sampai Polsek pun sudah ada titik-titik penyekatan. Biarpun lolos, katakanlah dari Polda Metro lolos, itu akan terhadang lagi di checkpoint Jawa Barat. Jawa Barat pun lolos, akan terhadang lagi di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ini baik tingkat Polda, baik jalan tol maupun arteri. Ini semua sudah kita siapkan sekat-sekat untuk checkpoint maupun penyekatan putar balik itu. Mabes Polri menegaskan sejauh ini masih akan mengedepankan tindakan persuasif dalam mencegah masyarakat yang nekat mudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Garuda Indonesia membuka 9 rute penerbangan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain Garuda Indonesia, mulai besok Lion Air juga akan kembali beroperasi. Tiga hari pasca pembukaan kembali moda transportasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Maskapai Garuda Indonesia hari ini membuka 9 rute penerbangan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 9 rute ini bertujuan ke kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Pontianak, Batam, dan Medan. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto didampingi otoritas Bandara Soekarno-Hatta meninjau langsung kegiatan di Terminal 3 ini. Ahmad Yuryanto menyatakan seluruh penumpang harus dilengkapi dengan keterangan bebas COVID-19 dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, dia harus punya surat keterangan sehat. Dan ada bukti pemeriksaan, PCR bagus, kalau nggak bisa, rapid. Oleh karena itu dia datang ke bandara sudah membawa itu. Bukan ke sini untuk minta dibuatkan surat. Kantor Kesehatan Pelabuhan bukan kantor tempat membuat surat. Di sini tempat ngecek apakah orang sudah punya surat atau belum. Tetapi pengecekan dilakukan untuk kedatangan. Kedatangan luar negeri kita cek. Tapi untuk perjalanan yang saya maksudkan domestik, selain Garuda Indonesia, Lion Air juga akan kembali beroperasi melayani penerbangan domestik pada Minggu 10 Mei 2020 besok. Agar setiap tamu atau calon penumpang harus melengkapi, mengikuti, mengisi, dan menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tertera dalam surat edaran tersebut. Lion Air Group juga mewajibkan seluruh calon tamu atau penumpang wajib menjalankan rangkaian protokol kesehatan termasuk menggunakan masker pada saat melakukan perjalanan udara. Tak hanya penumpang, awak pesawat dan kabin juga wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Gabi Natasha, Dias Triawan, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bersama Dirjen Perhubungan Darat dan BPTJ meninjau Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan tindak lanjut surat edaran tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono bersama Dirjen Hubdat Budi Setiadi dan BPTJ meninjau operasional bus terbatas di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Petugas memastikan pengamanan dan mekanisme yang harus dilalui oleh calon penumpang berjalan dengan semestinya. Peninjauan dilakukan guna memastikan tindak lanjut surat edaran tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Hari ini kita meninjau di lokasi ini, tadi saya melihat runtut mekanismenya, bagaimana orang yang diizinkan dan mendapatkan izin dari terminal ini dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh petugas yang terminal ini. Di sini ada kesehatan, ada perhubungan, bagian terminal yang untuk mempersyaratkan bagaimana mekanisme ini harus dipenuhi. Di wilayah DKI Jakarta, perjalanan bus akap hanya dibuka di Terminal Pulau Gebang. Penumpang yang diizinkan melakukan perjalanan hanya mereka yang berdinas di bidang tertentu, diantaranya pelayanan Kamtibum,
kesehatan, kebutuhan dasar, dan fungsi ekonomi penting. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.